Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, sungguh senang bisa bersama-sama kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara, kita semua mengucap syukur pagi ini Tuhan beri kesempatan kita bertemu kembali. Cuaca hari ini juga bagus saudara dibanding hari Jumat kemarin. Coba kalau hari ini seperti Jumat kemarin, saudara pasti gak nyaman kan ibadah. Tapi Tuhan baik, hari ini diberi cuaca yang lebih enak sedikit saudara, sehingga kita bisa ibadah dengan nyaman. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Bilang sama kanan kiri saudara, Tuhanku baik, amin. Tuhanku baik, Tuhanmu baik enggak? Oh baik juga saudara ya. Tuhanku baik, Tuhanmu juga baik. Tuhan kita Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin mendorong setiap saudara untuk lebih sungguh-sungguh lagi saudara ya. Kita perlu setiap hari semakin sungguh-sungguh. Saudara, hari-hari ini dunia sedang digoncang. Belum selesai di Paris. Saudara kalau dengar berita ada lagi di Afrika saudara ya, di Mali, hotel punya Amerika diserbu 170 orang, disandera 80 katanya sudah keluar. Dan saya tidak mengikuti berita yang selanjutnya. Saudara, dunia ini sedang digoncang di mana-mana. Kita tidak tahu kalau seperti Bapak Pendeta Yusuf BS di Surabaya memberi ilustrasi saudara, seperti air yang sedang mendidih itu, gelembungnya sedang mulai bermunculan di mana-mana saudara ya. Kita tidak tahu ini sekarang sudah sampai di tahap yang mana. Tapi kita bisa melihat, kita semua bisa sama-sama setuju, iya memang dunia ini makin lama gak makin baik saudara ya. Makin lama makin banyak aneh-aneh, makin lama makin banyak terorisme di mana-mana. Di Prancis masih jauh saudara, di Afrika masih jauh. Hari Rabu kemarin di Marrickville saudara ya, saudara mungkin tahu berita itu. Masih belum tahu apakah ada kaitannya dengan terorisme atau tidak. Polisi memang mengikuti dan menemukan satu orang saudara, dihentikan di parkirannya Marrickville Metro itu. Kalau saudara tahu, di mobilnya dia naik taksi ada senapan mesin saudara, bukan AK-47 saudara ya, senapan mesin, submesin gun yang fully loaded saudara. Tapi untungnya semuanya bisa diketahui polisi dan diambil semuanya saudara. Prancis jauh saudara ya, Afrika jauh, tapi bukan berarti kita bisa enak-enakan. Kita perlu semakin sungguh-sungguh. Saudara dan saya tidak perlu kecil hati, saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir, tapi izinkan ini menjadi seperti alarm bagi kita semua. Saudara, kalau pagi bangun kan ada alarmnya. Untuk apa? Mengingatkan ini sudah pagi. Saudara, kejadian-kejadian ini izinkan menjadi alarm bagi kita semua untuk mengingatkan dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Saudara dan saya, kita semua perlu semakin sungguh-sungguh. Amin saudara. Yang mau sungguh-sungguh bilang amin lebih kencang. 1, 2, 3, amin. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu judul firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu meninggikan Tuhan Yesus. Seperti catatan yang sudah saudara terima, ayat itu mengatakan bahwa saudara dan saya, kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin ceritakan lebih dahulu apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara ingat gak lagu lama, lagu kuno yang berbunyi seperti ini? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ingat saudara? Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Itu sebabnya kadang-kadang beberapa jemaat suka duduk di paling belakang saudara ya, karena lagu itu mengatakan demikian. Tapi berikutnya saudara perhatikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saudara, lagu itu adalah lagu yang luar biasa, yang digabung dari 2 ayat saudara. Dia makin bertambah, saya makin berkurang, itu Yohanes 3 ayat 30. Dan kemudian digabung dengan satu ayat yang lain yang mencatat, bila Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang, bahkan dikatakan dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Saudara, hari-hari ini kita mau sama-sama meresponi saudara, bahwa di momen Natal
persiapan Natal ini, saudara, kita rindu supaya berita keselamatan ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Kita rindu supaya kita bisa menciptakan satu daya tarik sehingga orang-orang itu bisa datang kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menciptakan satu daya tarik? Saudara, bagaimana kita bisa menciptakan satu daya tarik? Kalau secara jasmani, saudara, orang mengatakan posisi gereja kita itu strategis, saudara. Kenapa? Pertama di Kensington, dekat UNSW katanya, dekat banyak orang Indonesia. Yang strategis yang lain apa? Yang strategis yang lain, kita punya parking space itu begitu luas, saudara. Sementara teman-teman yang lain yang gerejanya tidak punya parking space itu kesulitan untuk cari parkir. Saudara dan saya punya parkir space itu yang begitu luas, nggak perlu bayar parkir, saudara. Ada lagi yang mengatakan daya tarik gereja kita itu ada playgroundnya di luar, saudara ya, sehingga anak-anak selesai bisa nanti main playground di luar. Itu bisa menjadi daya tarik yang ada. Tapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Kita mau memeriksa bagaimana supaya daya tarik Kristus yang sejati itu muncul dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita mau sama-sama responi bahwa kita mau sama-sama sadari juga, saudara, bahwa masih ada bangku-bangku yang kosong. Saudara mungkin mengatakan, yang kosong kan cuma sedikit. Saudara, sebab bangkunya nggak dikeluarkan semua, saudara ya. Bangkunya kalau dikeluarkan semua, yang kosong jadi lebih banyak, saudara. Tapi sebetulnya sekolah ini menyiapkan bangku yang lebih banyak lagi, saudara, untuk dipenuhkan. Dan kursi-kursi itu harus penuh, saudara. Kita mau berdoa, kita mau sama-sama meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya bisa menciptakan satu daya tarik ilahi supaya kita bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi, buat lebih banyak teman-teman saudara, kenalan keluarga saudara. Daya tariknya apa? Saudara, mungkin saudara mengatakan, oh Pak Gideon, kalau di gereja-gereja lain itu sudah nggak pakai LCD. Loh, pakainya apa? Pakainya TV LED. Oh puji Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan ada fasilitas, kita punya gedung gereja bisa pasang TV LED, saudara. Saudara tahu yang dimaksud TV LED itu apa? Yang di belakang itu nggak pakai layar lagi, saudara. Pakainya TV, saudara. TV segede panggung, saudara ya. Kalau sudah seperti itu, seksi dekorasi paling senang, saudara. Kenapa? Nggak perlu dekorasi. Tiap minggu dekorasi bisa berubah, saudara. Karena layarnya segede panggung, saudara ya. Wah, kita nggak punya itu nggak bisa, kita nggak punya daya tarik. Oh, apakah itu jadi daya tarik kita? Tidak, saudara. Mungkin saudara mengatakan, wah, alat musiknya perlu diperbarui semua supaya jadi lebih enak. Apa itu akan jadi daya tarik kita? Kalau memang perlu diganti, akan diganti, saudara. Tapi sekali lagi kita harus mengerti bahwa itu bukan menjadi daya tarik kita. Lalu apa yang seharusnya menjadi daya tarik kita? Saudara, kerinduan inilah yang akhirnya melahirkan judul khotbah ini, saudara ya, yaitu meninggikan Tuhan Yesus. Saya ajak saudara sekalian untuk kita sama-sama membuka satu ayat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Seperti lagu yang kuno tadi itu, saudara, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia akan menarik semua orang. Dan saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana untuk mengaplikasikannya itu dalam kehidupan nyata kita, saudara. Meninggikan Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat-ayat ini, saudara. Tuhan Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Saudara, ayat ini dikatakan Tuhan Yesus beberapa saat sebelum kematiannya. Saudara tahu, kalau saudara baca dalam konteks Yohanes pasal 12, itu adalah pasal terakhir sebelum kemudian Tuhan Yesus masuk kepada perjamuan malam, saudara. Yohanes 12 itu pasal terakhir. Yohanes 13 mulai perjamuan malam dan kemudian mencuci kaki, saudara. Dan setelah itu saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Foto bersama, saudara ya. Ada lukisannya kan, foto bersama itu semua, saudara ya. Itu kan katanya orang-orang begitu. Jadi malam perjamuan terakhir membasuh kaki dan kemudian dilanjutkan pengajaran. Yohanes 13 itu pengajaran terus, Yohanes 17 doa Tuhan Yesus, dan kemudian Yohanes 18 mulai disalibkan. Saudara, Yohanes 12 ini diceritakan mencatat
apa yang terjadi beberapa saat sebelum Tuhan Yesus mau perjamuan terakhir. Apa yang terjadi di sana? Saudara, pelayanan Tuhan Yesus itu menjadi semakin populer, saudara. Di Yohanes pasal 12 dicatat, yang datang itu bukan hanya orang Israel. Tapi kalau saudara buka di sana di Yohanes 12, di sana dicatat bahwa ada orang-orang Yunani yang juga datang waktu itu, saudara ya. Di Yohanes pasal 12 itu ada banyak orang-orang Yunani, Yohanes 12 ayat 20 datang, saudara. Di akhir pelayanan Tuhan Yesus, sesaat sebelum kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pelayanannya semakin meluas. Dan tiba-tiba Tuhan mengatakan ayat ini, saudara. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Secara hurufiah, ayat ini menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan ditinggikan. Secara hurufiah, saudara, ditinggikan bagaimana? Disalib. Saudara, jangan bayangkan salib itu setinggi kita, saudara. Salib adalah bentuk penghinaan, saudara. Jadi orang yang disalib itu digantung tinggi-tinggi, saudara ya. Digantung setinggi-tingginya yang bisa dikerjakan oleh para prajurit, supaya orang itu kelihatan, dipermalukan maksud mereka. Tapi Tuhan mengatakan apa? Apabila aku ditinggikan, dinaikkan di atas salib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Secara hurufiah Tuhan memaksudkannya demikian. Tapi ayat ini juga punya arti secara rohani. Pada waktu Tuhan Yesus ditinggikan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Saudara, ayat ini adalah satu kunci penting bagaimana hidup saudara dan saya bisa menjadi seperti magnet ilahi, saudara. Tuhan itu ingin, saudara dan saya itu menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi satu daya tarik. Banyak orang datang kepada Kristus melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bila Tuhan Yesus ditinggikan. Sebab itu hari ini kita cuma mau fokus kepada satu kalimat yang simpel itu, saudara. Meninggikan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditinggikan, orang itu akan ditarik kepada Kristus. Minggu lalu kita sudah sama-sama mengerti dan menyadari bahwa prosentase orang datang kepada Tuhan, prosentase orang datang kepada gereja itu hanya karena apa, saudara? Masih ingat yang lalu? Friend or relatives. Saudara, itu survei yang terus terbukti dari tahun ke tahun. Mengapa orang itu datang kepada Tuhan Yesus? Bahkan, saudara, satu pendeta Indonesia di kota Sydney ini mengadakan satu penelitian dalam dia mengambil doktoralnya. Dia mencoba tanya kepada banyak jemaat Indonesia, bukan hanya di kota Sydney, di Eropa dan yang lain-lainnya. Dalam penelitian doktoralnya, saudara, dia mengatakan, dia mencari mengapa orang itu bisa datang kepada Kristus. Apa sih yang paling diperhatikan oleh jemaat? Apakah message dari pastornya itu diperhatikan tapi tidak terlalu tinggi nilainya? Ternyata, saudara, lalu apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh jemaat saat ada fellowship satu dengan yang lain, saat firman Tuhan itu nyata, betul-betul nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, satu dengan yang lain, tubuh Kristus itu menyatakan kuasa Kristus dalam kehidupannya, itu akan menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Singkat cerita, saudara, kebenaran firman ini selalu betul dan tidak bisa digoyahkan. Waktu Tuhan Yesus ditinggikan, itu akan menarik begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan ditinggikan, terus ditinggikan, saudara, orang itu akan ditarik kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Pak, oke, sekarang berarti kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan praktisnya adalah, meninggikan Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti apa, saudara? Kalau dalam ibadah seperti hari Minggu, kita sama-sama diajak menyanyi, kita sama-sama diajak memuji Tuhan. Mari, saudara, kita tinggikan Tuhan. Dalam ibadah dalam hari Minggu, kita bisa mengerti waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita worshiping Him, saudara, itu kita sedang meninggikan Tuhan. Itu betul, saudara, tidak salah. Tapi sekarang kalau kita mau lebih melebarkan cara pikir kita, saudara, oke, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita meninggikan Tuhan?
Karena saudara, kalau kita mau menarik lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, langkah praktisnya yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus ketemu orang, saudara. Kita harus ketemu orang. Tidak bisa kita jadi berkat buat orang lain, tapi kita cuma berdiam di gereja. Kita ketemu orang. Paulus mencatat di Alkitab, waktu Paulus sampai di kota Athena, Paulus tidak berdiam diri di dalam ruang belajarnya dan kemudian cuma belajar terus menulis surat. Itu dilakukan Paulus juga. Tapi Alkitab mencatat kisah 17, Paulus pergi ke pasar. Paulus pergi ke tempat yang ada banyak orang, saudara, sehingga dia bisa menjadi dampak, jadi impact buat orang-orang di sana. Saudara, kalau saudara dan saya mau meresponi, saudara, kita tahu bahwa waktu kita bekerja, waktu saudara dan saya bekerja, waktu kita ada di komunitas kita, waktu saudara dan saya kita pergi ke shopping center, saudara, waktu kita beli bensin, kita ketemu orang, saudara, kita bisa memakai kesempatan-kesempatan yang ada itu untuk meninggikan nama Tuhan, sehingga Tuhan akan menjamah orang itu dan orang itu akan ditarik kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bukan berarti kemudian saudara harus nyanyi kenceng-kenceng di tengah jalan, saudara, nyanyi kenceng-kenceng di city, saudara, meninggikan nama Tuhan. Kalau saudara mau lakukan itu bisa, tapi itu terbatas. Saudara bisa nyanyi berapa lama, saudara? Saudara nyanyi berapa keras, saudara bisa didengar orang lain. Saudara, meninggikan nama Tuhan itu ternyata sangat simpel, saudara. Meninggikan nama Tuhan itu sangat sederhana. Saya ajak saudara untuk sama-sama merenungkan satu catatan di Alkitab, bagaimana ada seorang itu meninggikan nama Tuhan sehingga sebangsanya itu ditarik kepada Tuhan. Saudara kira-kira tahu siapa orang itu, saudara? 6 huruf, saudara. Siapa? Ya, itu soalnya pendeta, saudara. Yang lain, saudara. Ya, jawabannya Daniel, saudara, ya. Namanya adalah Daniel. Saudara, saya ajak saudara merenungkan satu catatan Alkitab. Meninggikan nama Tuhan itu seperti apa, saudara? Saudara ingat cerita ini, saudara. Daniel pasal 6 itu mencatat satu mujizat luar biasa. Mujizat apa? Singa-singa itu mulutnya dikatupkan, saudara. Kita tahu cerita itu. Tapi kalau kita mau lebih teliti, saudara, kita mau lebih menggali lebih dalam, Daniel pasal 6 tidak hanya mencatat mujizat mulut singa ditutupkan, tapi kita juga melihat dalam Daniel 6 itu ada komitmen Daniel untuk menjaga saat teduhnya. Dan yang paling luar biasa yang mau saya sharingkan kepada saudara pada hari ini adalah di ayat terakhir saat Daniel pasal 6 itu ditutup, saudara. Saya ajak saudara melihat ayat ini, saudara, ya. Daniel 6 ayat 26. Saudara perhatikan ini. Kemudian Raja Darius, ini di akhir kisahnya, setelah raja itu menemukan Daniel itu masih hidup, saudara. Kemudian akhirnya Alkitab mencatat, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari mana, saudara? Dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, saudara, zaman itu belum ada email, saudara. Lalu bagaimana cara raja ini membuat surat seperti ini? Zaman dulu ada yang namanya pesuruh-pesuruh cepat. Kerajaan-kerajaan itu punya kuda-kuda yang dilatih untuk menyampaikan berita dengan cepat. Ini yang dipakai mereka, saudara. Disampaikan surat, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu bersama ini. Ini yang sangat luar biasa, saudara perhatikan. Bersama ini, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, di saat itu kerajaan Media yang diperintah oleh Raja Darius adalah kerajaan yang betul-betul adikuasa, betul-betul mega kingdom, lebih gede dari United Kingdom, saudara. Dia memberikan satu perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Berikutnya, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara bisa bayangkan Daniel kalau disuruh berbicara kepada orang sebanyak ini, saudara, kira-kira gampang enggak, saudara? Sulit, saudara. Daniel mau memenangkan seluruh bangsa, seluruh kaum bahasa di saat itu supaya mereka takut kepada Tuhan. Itu satu hal yang sangat sulit, saudara, di zaman itu. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Yang dilakukan Daniel itu sangat simpel, saudara. Daniel meninggikan nama Tuhan di dalam hidupnya. Yang terjadi apa? Seperti firman Tuhan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Daniel kalau mau tarik orang-orang datang kepada Tuhan, sulit, saudara. Saudara dan saya kalau mau berusaha menarik orang itu datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, sulit, saudara, sangat sulit. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah meninggikan nama Tuhan Yesus. Daniel meninggikan nama Tuhan Yesus secara praktis, saudara, dalam praktek kehidupannya. Sehingga waktu dia meninggikan nama Tuhan, yang terjadi apa? Begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Mereka sampai diberikan satu surat. Daniel nggak perlu repot-repot keliling kepada orang-orang, saudara. Semua orang langsung diperintah. Yang memerintah siapa? Raja yang tertinggi, saudara. Raja Darius waktu itu. Semua orang di wilayahku harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yang terbukti bisa meluputkan dari cengkraman singa-singa. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Waktu saudara dan saya meninggikan nama Tuhan, banyak orang akan ditarik kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat secara praktis apa yang bisa saudara dan saya lakukan untuk meninggikan nama Tuhan. Hari ini saya nggak panjang-panjang, saudara, supaya lebih gampang diingat. Cuma 2 poin, saudara, ya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk meninggikan nama Tuhan? Yang pertama, saudara, meninggikan nama Tuhan itu berarti menomorsatukan waktu bersekutu dengannya. Sekali lagi, meninggikan nama Tuhan itu berarti menomorsatukan waktu bersekutu dengannya. Loh, Pak, apa itu meninggikan Tuhan? Saya katakan dengan tegas, iya. Waktu saudara dan saya, kita menomorsatukan, kita memprioritaskan waktu bersekutu kita dengan Tuhan, itu kita sedang meninggikan nama Tuhan. Yang lain-lain kita nomor 2-kan. Tuhan yang harus nomor 1, dan itu kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya bagaimana? Contoh yang simpel, saudara. Contoh yang simpel. Waktu ada orang berusaha mungkin untuk mengajak kita untuk acara yang lain di jam-jam ibadah kita. Ini salah satu contoh yang paling simpel. Kita mau meninggikan nama Tuhan lebih tinggi dari yang lain atau tidak? Kalau kita mau meninggikan nama Tuhan lebih dari yang lain, itu berarti kita melakukan seperti Daniel. Sorry, saya ada jam ibadah, saya harus bersaat teduh, saya harus berdoa. Dan itu berarti saudara sedang meninggikan nama Tuhan di atas segalanya. Saudara, sebagai satu contoh yang paling sederhana, dulu waktu saya kuliah, saudara, saya punya beberapa teman yang berasal dari agama dan kepercayaan yang lain, saudara. Kalau waktu jam istirahat makan siang, kita kadang-kadang makan sama-sama, dan dia sudah tiba jam doanya, saudara. Dia tidak sungkan, saudara. Dia mengatakan, oke, kalian makan siang dulu, saya mau berdoa dulu. Loh, tidak apa-apa, kamu makan siang dulu aja bareng-bareng, nanti kamu makan siang sendirian kesepian. Loh, tidak apa-apa, saya harus berdoa dulu, sebab ini nomor 1. Nanti makan-makan bisa yang setelah itu. Waktu itu saya cuma berpikir, saudara, kalau dia yang tidak punya jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dia berani menomorsatukan apa yang dia percayai mendatangkan keselamatan, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ini kita malah nggak menomorsatukan Tuhan, saudara. Memang sebagai umat Tuhan kita tuh punya jam doa kan fleksibel, saudara, ya. Saudara punya jam doa itu kan fleksibel, nggak ada yang mengatur, saudara. Kalau berdoa
berdoa harus saklek jam segini sampai jam segini. Kalau baca Alkitab harus saklek jam segini sampai jam segini. Kan gak ada aturan itu, saudara. Tapi ternyata, saudara, kemudahan itu kemudian malah merugikan kita sendiri ternyata. Akhirnya apa? Kalau misalnya saudara mungkin sudah punya jam komitmen. Misal, saudara, tiap Kamis malam kita mau mezbah keluarga, saudara. Misalnya saudara ada yang punya komitmen seperti itu. Atau misalnya saudara ada yang punya komitmen tiap minggu malam sekeluarga mau mezbah keluarga sama-sama seminggu sekali. Saudara sudah buat komitmen, tiba-tiba kemudian ada orang lain yang mengajak saudara acara di hari minggu malam itu. Saudara berani gak mengatakan, wah sorry, kalau hari yang lain saya pasti datang, tapi kalau minggu malam kami sekeluarga punya komitmen untuk membuat mezbah keluarga. Itu adalah bentuk nyata, bentuk tindakan praktis nyata yang bisa kita lakukan untuk meninggikan nama Tuhan, yaitu menomorsatukan waktu bersekutu kita dengan Tuhan. Baik itu waktu ibadah di hari Minggu, juga waktu-waktu ibadah kita dalam saat teduh kita. Itu harus dinomorsatukan. Kita itu harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Itu adalah bentuk nyata tindakan untuk meninggikan nama Tuhan. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang jemaat, saudara, bukan di sini. Seorang jemaat yang dia datang ke satu acara, saudara, bukan acara gereja, tapi kemudian harus kayak ada retreat atau apa begitu, saudara, acara workshop, seminar, dan kemudian dia mengkhususkan dirinya kalau waktunya saat teduh tetap saat teduh, saudara. Jadi di depan teman-temannya di kamar itu, ini sudah waktunya saat teduh, dia saat teduh, saudara. Kemudian teman-temannya bertanya, loh kamu ngapain? Saudara, mungkin kadang-kadang orang itu malah berkompromi. Wah, ini kelihatan banyak orang ini, sudah lebih baik saya gak saat teduh dulu. Saudara, itu salah besar. Justru itu adalah kesempatan untuk kita meninggikan nama Tuhan, saudara. Waktu seperti itu dia tetap saat teduh. Orang malah bertanya, kamu sedang ngapain? Saya lagi mau saat teduh. Oh, nggak boleh diganggu ya kalau gitu ya. Ya enggak apa-apa, kamu tetap di sana aja. Saya saat teduh dulu. Nanti setelah itu kita bisa sharing lagi, bisa omong-omong lagi. Dan itu justru mengundang pertanyaan. Emangnya saat teduh itu apa? Saudara lihat, waktu kita sedang meninggikan nama Tuhan, itu justru kita bisa menarik banyak orang datang kepada kita. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar kesaksian, saudara, dari seorang anak sekolah minggu yang disaksikan oleh parentsnya, bagaimana anak sekolah minggu kita menyaksikan Tuhan di sekolahnya. Justru menarik banyak orang. Saudara perhatikan, waktu umat Tuhan berkompromi dengan dunia, malah dia tidak akan menjadi daya tarik buat Tuhan. Tapi waktu umat Tuhan menjaga komitmen yang teguh di tengah dunia, justru saat itu saudara dan saya itu menciptakan satu daya tarik. Saudara, ada satu anak yang saya ajak omong-omong, saudara, dan saya coba tanya kepada dia, salah satu anak youth di tempat kita, menurut kamu hidup Kristen itu seperti apa? Dan dia menulis seperti ini, Christian life is different. Dan kemudian dia mulai mencatat, karena kita nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan nggak boleh ini, dan seterusnya, saudara ya. Saya iyakan, betul. Memang Christian life is different. Sebab itu kita nggak boleh kompromi. Kita justru harus memegang teguh komitmen itu. Kita mau tampil beda. Karena yang tampil beda itu justru akan menciptakan satu daya tarik yang luar biasa. Bener nggak, saudara? Saudara kalau mau datang ke satu restoran, sama-sama jual fish and chip, saudara. Sama-sama jual fish and chip. Saudara, kalau semua jual fish and chip, saudara kira-kira punya satu keinginan enggak untuk mencoba yang lain dengan yang lain? Saudara kan akan berpikir, ya namanya fish and chip semua ya sama aja. Tapi coba kalau misalnya ada satu resto, saudara, yang menawarkan this fish and chip is distinguished from another fish and chip. Fish and chip ini betul-betul beda dari yang lain. Orang datang enggak? Datang, saudara. Saudara tahu, beberapa waktu yang lalu di Indonesia, saudara, itu ada orang jual nasi goreng itu dengan cara yang beda, saudara. Kalau dulu nasi goreng disajikan di piring masing-masing, saudara, ini disajikan lain, saudara. Mau pesan nasi goreng berapa? 5. Jualnya cuma nasi goreng. Oke, disajikan nasi goreng 5. Nggak di piring kecil, saudara. Di piring gede, saudara. Sudah ditaruh situ semua, brul. Sendoknya mana? Nggak pakai sendok. Lalu bagaimana? Orang Surabaya bilang molok. Molok itu bukan terbang, saudara ya. Dimolok pakai tangan gini, saudara ya.
Ini restoran kok nggak disediakan sendok, kok disuruh makan pakai tangan beramai-ramai. Saudara tahu kira-kira sepi atau ramai, saudara? Rame, saudara. Semua orang makan di situ, difoto, dimasukkan Facebook. Ini perlu dicoba. Makan rame-rame, saudara. Nah, Herman punya inovasi kayaknya, ini mulai mikir Herman ya. Makan terang bulan rame-rame, saudara. Ternyata saudara, yang unik itu justru menjadi satu daya tarik yang luar biasa. Betul enggak, saudara? Waktu saudara dan saya tetap punya komitmen untuk melekat pada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, punya komitmen seperti itu justru satu daya tarik yang luar biasa, saudara. Kita tahu ceritanya Daniel 6 ayat 7. Di sana itu dicatat, semua pejabat tinggi, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, mufakat sepakat dikeluarkan suatu penetapan raja untuk melarang siapapun juga dalam 30 hari tidak boleh berdoa kepada siapapun. Ini peraturan agak konyol, saudara ya, tapi buktinya ini terjadi karena mereka sedang ingin menjebak Daniel. Daniel ini terkenal, dia punya satu komitmen. Alkitab mencatat saudara, ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya, as was his custom since early days. Daniel ini punya satu komitmen. Dia mau mendedikasikan waktunya untuk berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari, tidak peduli apapun yang terjadi, saudara. Justru ini menciptakan satu daya tarik yang luar biasa. Waktu saudara dan saya pegang komitmen, kita mau setia beribadah tiap minggu, apapun yang terjadi kita tetap katakan mungkin kepada teman-teman kita, wah kamu acaranya jam berapa? Jam 9, selesainya jam berapa? Jam 1, oke jam 12 saya selesai ibadah langsung ke sana. Kok penting banget sih ibadahmu itu? Biarkan saudara, biarkan mereka bertanya seperti itu. Karena justru waktu hidup saudara dan saya ini menjadi unik, itu akan menciptakan satu daya tarik. Waktu kita meninggikan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita, itu akan menciptakan satu daya tarik. Coba saudara, sebagai satu contoh, kalau orang itu mau pegang komitmen pasti menciptakan daya tarik. Sebagai contoh misalnya, gampangnya saudara, saya pernah punya satu teman saudara ya, tengah-tengah makan bareng-bareng, tengah-tengah pergi, tiba-tiba dia repot-repot cari air. Nggak, aku beli air dulu ya, kita semua bingung, lo ngapain? Kamu mau apa? Aku mau minum obat. Aku harus minum obat jam segini. Menciptakan daya tarik enggak saudara? Timbul daya tarik. Iya, tak carikan minum. Kemudian diambilkan minum saudara. Kemudian dia minum obat itu, kita perhatikan. Dan kemudian kita mulai tanya, kamu emang minum obat apa kok sepenting itu ya kan saudara? Orang akan menjadi bertanya. Karena orang itu pegang komitmen. Dia menomorsatukan minum obat. Karena dia tahu kalau obat itu gak diminum, dia bisa kumat saudara. Sebab itu dia minum obat dan dia kemudian mulai cerita. Dia ceritakan, iya aku ini punya penyakit ini dan itu. Dan kemudian dia mulai cerita, oh begitu, oke selesai. Kelihatannya simple, tapi kalau kita mau peka saudara, waktu orang itu punya komitmen, itu akan menciptakan daya tarik. Kemarin Sabtu saudara, anak-anak youth diberkati oleh pelayanan satu anak youth juga, anak lahir di Aussie saudara. Dia diundang karena dia adalah teman dari salah satu anak youth kita untuk men-sharingkan. Usianya baru 18 tahun saudara, tapi dia jadi berkat buat banyak temannya. Dalam sharing itu dia bilang, dia sejak pertama kali kenal Tuhan, ketemu Tuhan, dia betul-betul punya komitmen. Semua temannya swearing saudara. Dia mengatakan, aku gak mau swear dengan mulutku. Dia tetap punya komitmen seperti itu. Pada mulanya diolok-olok saudara, diolok-olok. Tapi pada akhirnya saudara, waktu ada Bible Camp bersama-sama, teman-temannya tuh kepingin tanya, kamu ini kok bisa seperti ini kenapa? Kamu mau ndak cerita tentang kehidupan Kristenmu, kok kamu tuh bisa seteguh ini tuh kenapa? Dia mulai share. Sampai ada belasan orang itu kumpul di kamarnya saudara. 14 sampai 15 orang kumpul di kamarnya. Dia mulai share. Bahkan teman-temannya yang beberapa itu semula mengolok-olok dia karena keteguhan komitmennya, ikut
ikut mendengarkan juga. Sampai akhirnya dia mulai mendoakan satu persatu, saudara. Baru usia 18 tahun. Dan itu kita undang kemarin supaya jadi berkat buat yang lain-lain, saudara. Dan saya sampaikan hari ini supaya jadi berkat juga buat kita. Dia masih anak-anak umur 18, tapi dia betul-betul berani pegang komitmen. Komitmen yang dipegang itu justru mendatangkan hasil. Komitmen yang dipegang itu justru akan menarik orang kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan tidak punya komitmen, kita tidak bisa jadi berkat buat banyak orang, saudara. Tapi waktu kita jaga komitmen, justru jadi berkat. Sebab itu saudara, jangan takut untuk buat komitmen. Komitmen ibadah di hari Minggu, pegang kenceng-kenceng, saudara. Pegang kenceng-kenceng. Jangan takut untuk digoyahkan yang lain-lain. Jangan takut untuk menyampaikan komitmen itu. Kita pegang lebih dulu, saudara. Tanamkan kepada anak-anak kita, family kita, keluarga kita, supaya komitmen itu betul-betul memuliakan Tuhan. Satu kesaksian lagi yang lain, sudah saya pernah ceritakan beberapa kali, karena ini kebetulan cocok saya ceritakan lagi, saudara. Salah satu guru sekolah Alkitab saya, bagaimana dia berkomitmen betul-betul menomorsatukan waktu ibadahnya lebih dari yang lain. Dia meninggikan Tuhan secara praktis, saudara. Saudara tahu undangan wedding kalau di Surabaya, kalau di Indonesia selalu Sabtu atau Minggu, saudara, ya kan? Tapi guru sekolah Alkitab yang satu ini saya angkat topi, saudara. Meskipun saya tidak pernah pakai topi, saya angkat topi kepada dia, saudara. Kenapa? Dia berani mengatakan kepada semua familinya, siapapun kalau diundang wedding hari Minggu, sorry ya, Om itu bukannya ndak mau datang ke wedding kamu, tapi Om ini punya komitmen sejak Om percaya Tuhan Yesus. Om harus ke gereja. Om tetap kirim angpo, jangan khawatir ya. Tapi Om itu ndak bisa datang ke wedding kamu. Kenapa? Karena Om perlu datang untuk beribadah. Om apa pelayanan? Enggak, Om enggak pelayanan hari itu. Tapi hari Minggu itu adalah komitmen Om untuk beribadah. Diolok, saudara? Yes. Dikucilkan? Yes, pada mulanya. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, nama Tuhan ditinggikan, saudara, prinsipnya selalu sama. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Kita mau sama-sama katakan itu sekali lagi, saudara ya. Saudara ikutin saya. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Kita mau sama-sama bilang 1, 2, 3. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Oke, saudara. Guru sekolah Alkitab saya itu, saudara, melakukan itu bertahun-tahun. Banyak yang mencaci, banyak yang mengucilkan. Dia mengatakan, bukannya saya itu tidak peduli keluarga. Dia buktikan itu. Apa buktinya? Mungkin kalau mau wedding, seminggu sebelumnya dia datang duluan, bukan di hari Minggu. Atau mungkin setelahnya dia datang untuk turut memberikan selamat dan sebagainya. Tapi dia bilang, sorry, hari Minggu saya jangan diganggu. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Bertahun-tahun berlalu, saudara, sampai akhirnya seluruh keluarga besarnya bisa berkata, yuk mulai sekarang kita jangan buat wedding hari Minggu. Saudara, amazing gak itu, saudara? Keluarga besarnya bisa mengatakan seperti itu. Mulai sekarang kita kalau buat wedding jangan Sabtu atau Minggu. Ponaan-ponaan semua dibilangi, kalau buat wedding jangan Sabtu atau Minggu. Kenapa? Karena memang betul, hari Sabtu, hari Minggu itu waktu kita datang untuk beribadah. Kamu lihat itu hidupnya diberkati Tuhan. Kamu merasa gak kalau kamu didoakan itu, dia itu betul-betul berkuasa doanya. Mungkin membutuhkan waktu untuk itu terjadi, untuk menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak pernah memulai, kita tidak pernah meninggikan nama Tuhan, maka sampai seterusnya, saudara, kita tidak akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari, saudara, kita mau belajar seperti Daniel. Pegang teguh komitmen. Kalau sudah waktunya jam ibadah, ya berarti ibadah. Kalau sudah jamnya saat teduh, ya berarti saya harus saat teduh. Meskipun ada tamu, meskipun ada kenalan dan yang lain, jangan sungkan, saudara. Saudara bisa mengatakan, besok ya kita ketemu lagi, kita omong-omong lagi. Oh, masih jam 9 ini, kenapa kok cepet-cepet pulang? 9:30 tuh saya selalu harus saat teduh. Aduh, saat teduh bolong sekali, gak apa-apa lah. Begitu saudara sekali mengatakan, iya ya, bolong sekali aja gak apa-apa, saudara akan dicap. Dalam hati mereka akan membuat satu merek kepada saudara. Wah, ini temen gua yang ini saat teduhnya gampang digoyang. Akhirnya apa? Tetap digoyang aja terus. Tapi begitu saudara mengatakan, wah enggak, besok kita lanjut lagi. Hari ini saya mesti pulang supaya enggak kemalaman, supaya enggak ngantuk, supaya saya bisa saat teduh. Begitu saudara mau memproklamirkan itu, begitu saudara mendeklar hal itu, maka orang akan mencatat saudara sebagai teman saya yang satu ini
teman saya yang satu ini, dia betul-betul pegang komitmen. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang akan ditarik. Meskipun tidak instan, saudara, meskipun tidak langsung, tapi saudara tetap pegang teguh firman Tuhan ini. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Saudara meninggikan nama Tuhan dalam komitmen saudara bersaat teduh, dalam komitmen saudara beribadah. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang akan ditarik. Sebab itu saudara, mari kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan itu simpel saudara. Saudara menempatkan Tuhan yang nomor satu di atas segalanya. Tempatkan Tuhan nomor satu. Saudara, jangan sungkan untuk mendeklarasikan hal itu. Sebagai satu contoh misalnya, kalau seandainya saya tanya Den, besok pagi jam 10 Den, berdoa di Maskot. Denny jawab apa Den? Kerja, betul, harus jawab kerja. Kenapa? Karena Senin sampai hari Jumat atau Sabtu saudara bekerja. Dan saudara kan berani kan mendeklarasikan. Kalau misalnya saya ganti pertanyaannya Den, besok jam 10 saya ajak makan all you can eat Korean barbecue. Kerja kan? Nggak boleh ganti, kerja. Kenapa saudara? Karena memang saudara dan saya ini sudah biasa. Kita menomorsatukan waktu kita kerja. Kita bisa menomorsatukan pekerjaan kita. Itu bagus saudara. Saudara harus jadi seorang karyawan, saudara harus jadi seorang pegawai, seorang staf yang berkomitmen. Senin mau diajak apapun, saudara enggak pakai mikir panjang kan? Saudara langsung bilang apa? Sorry bro, kerja. Karena saudara tahu, saudara di hari itu harus bekerja. Saudara enggak pakai pikir panjang. Dengan konsep yang sama pula, bahkan harus lebih dari itu, saudara harus plot, saudara harus cantumkan dalam schedule saudara, dalam hati saudara, yang namanya hari Minggu itu adalah saat saya datang kepada Tuhan. Sehingga ada tawaran apapun juga, saudara nggak pakai pikir panjang, saudara langsung bilang jam berapa, jam segini, sorry, saya ke gereja. Demikian juga dengan konsep yang sama saudara tanamkan untuk saat teduh saudara. Dalam sehari kita punya saat teduh. Entah setiap saudara punya saat teduh jam berapa, jangan sungkan untuk mengatakan jam berapa acaranya, jam segini. Waduh sorry, kemalaman. Kalau saya pulangnya kemalaman, saya tidak bisa saat teduh, saya kelaparan nanti. Jangan sungkan saudara. Justru waktu saudara itu menyatakan keunikan saudara sebagai orang Kristen, itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat saudara, dulu waktu saya SMA, saya itu satu-satunya Kristen di kelas saya saudara ya. Demikian juga waktu kuliah yang Kristen itu sangat sedikit. Tapi justru dengan keunikan kita, anak-anak Tuhan, kalau hari Minggu pasti ke gereja. Saudara, ada acara hari Minggu, ada acara belajar bersama hari Minggu. Pengen enggak belajar bersama? Pengen saudara. Karena apa? Banyak teman-teman yang pintar bisa ngajarin. Tapi kalau sudah hari Minggu, sudah enggak pakai pikir panjang, langsung bilang, sorry, kalau hari Minggu saya harus ke gereja. Itu menimbulkan pertanyaan saudara. Emang kenapa sih kok kamu harus ke gereja? Sepenting apa sih? Kamu tuh dapat apa di gereja? Justru menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau kita enggak punya komitmen, hari Minggu besok ya jalan-jalan, oke jalan-jalan. Besok Minggu ya ada acara lain, oke jalan-jalan, keluar lagi saudara. Sehingga orang akan melihat, oh kelihatannya ibadahnya dia itu nggak ada berkatnya apa-apa, nggak ada bedanya apa-apa, sehingga dia bisa tinggal-tinggal seperti itu. Tapi coba kalau saudara dan saya punya komitmen yang kokoh, orang akan bertanya-tanya, ada apa sih? Ada apa? Dan kemudian itu akan mulai jadi berkat. Mari saudara, meninggikan nama Tuhan itu sangat simpel. Tempatkan Tuhan yang nomor satu. Saudara mau makan, saudara berdoa. Tapi itu contoh terlalu simpel saudara. Yang lebih dari itu saat teduh saudara, jam-jam ibadah saudara. Jangan malu untuk menomorsatukan Tuhan di tengah-tengah dunia pekerjaan kita. Karena waktu nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik saudara. Slide berikutnya saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang terakhir, gampang kan saudara ya, meninggikan nama Tuhan. Nomor satu saudara ya, nomor satu menomorsatukan waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu meninggikan Tuhan. Yang kedua, meninggikan Tuhan itu seperti apa? Mengadopsi gaya hidup Tuhan menjadi gaya hidup kita. Itu akan meninggikan nama Tuhan. Saudara, wujud prakteknya seperti apa? Begini saudara. Saudara ingat Daniel 6 ayat 3 dicatat,
Daniel itu bukan full timer, saudara. Daniel bukan full timer. Daniel ini pegawai negeri, saudara. Dia bekerja di pemerintahan. Alkitab mencatat, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Daniel ini menduduki satu posisi, satu jabatan, supaya dia mengawasi kerajaan itu nggak sampai rugi, saudara. Itu posisinya Daniel, posisi yang luar biasa. Berikutnya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, perhatikan cara hidup Daniel. Daniel ini orang yang meninggikan Tuhan. Cara kerjanya bagaimana? Dia melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia punya roh yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengatakan, saudara, dia penuh Roh Kudus, saya lihatnya simpel, saudara. Yang pertama, apakah dia sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berdoa dalam bahasa roh? Dan yang berikutnya, saya akan bisa melihat bagaimana kesaksian hidupnya. Karena saya percaya sampai hari ini, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, cara kerjanya sehari-hari itu kelihatan, saudara. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma waktu di gereja kita menunjukkan wah berkata-kata dalam bahasa roh, itu satu hal yang indah. Tapi jangan biarkan kita cuma menikmati itu di gedung gereja, saudara. Dipimpin Roh Kudus itu juga berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya cara kerja, etos kerja, istilah Indonesianya, cara kerja, budaya kerja yang luar biasa. Sehingga raja itu bisa melihat di antara 3, di bawahnya kan ada banyak lagi, saudara. Nah, raja itu bisa melihat bahwa Daniel itu melebihi yang lainnya. Dia melebihi yang lainnya karena Daniel mempunyai excellent spirit dalam bahasa Inggris. Excellent spirit. Dia punya satu roh yang luar biasa. Ini adalah praktek, tindakan nyata bagaimana saudara dan saya meninggikan Tuhan dalam cara kerja kita. Saudara dan saya harus punya cara kerja yang bertanggung jawab, lebih dari orang-orang yang lain. Betul-betul bertanggung jawab, betul-betul benar kerjanya, sehingga orang bisa melihat, oh, orang yang satu ini cara kerjanya beda. Cara kerjanya beda. Bagaimana saudara caranya memperlakukan barang-barang kantor? Saudara, ada kan orang yang kerja itu ngeprint, tidak diperhatikan, dibuang-buang kertasnya yang lain. Saudara, ada orang yang cara kerjanya itu rapi, saudara. Saudara, ini bukan lagi berhubungan dengan karakter kita, tidak. Tapi waktu kita masuk ke dalam dunia kerja, saudara dalam pekerjaan saudara, komunitas saudara, community saudara, neighborhood saudara, tetangga saudara, kita bisa menunjukkan bahwa cara hidup kita itu adalah mengadopsi cara hidupnya Tuhan. Sehingga cara kerja kita tuh beda, saudara, beda. Saya mau menyadarkan kita semua, saudara, kalau ada yang berpikir bahwa pelayanan adalah di hari Minggu, orang itu keliru, saudara. Tidak tepat. Pelayanan kita memang di hari Sabtu, di hari Minggu. Tapi pelayanan di hari Sabtu Minggu itu sangat terbatas. Dan sebetulnya, saudara, hidup kita itu adalah pelayanan kita, saudara. Bukan berarti kemudian saudara nggak perlu pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja perlu, tapi jangan lupa bahwa hidup kita itu adalah pelayanan kita. Dalam bahasa Inggris, ibadah itu adalah godliness, saudara. Godliness itu ibadah. Kata-kata itu sangat jarang dipakai, bahkan tidak pernah dipakai dalam percakapan kita sehari-hari. Godliness itu ibadah. Ibadah yang dicatat di Alkitab, sepanjang dicatat di Alkitab, ibadah itu selalu pakai kata-kata godliness. Ibadah itu bukan hanya waktu kita datang di gedung gereja. Ini memang ibadah betul, tapi bukan hanya ini, saudara.
Godliness dari kata-kata godly, seperti Allah. Hidup saudara dan saya itu harus menjadi satu hidup yang beribadah. Waktu saudara dan saya ada di tempat kerja, kalau kita tidak aware, kita tidak menyadari bahwa pekerjaan kita itu adalah tempat pelayanan kita yang paling luas, saudara, itu akan menjadi satu miss yang begitu besar. Tapi waktu saudara dan saya menyadari bahwa tempat pekerjaan saya itu juga adalah tempat pelayanan saya yang sangat luas, saudara akan bisa menjadi berkat buat banyak orang di sana. Contohnya seperti Daniel. Daniel meninggikan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Dia pegang teguh komitmennya untuk bersaat teduh, untuk beribadah, dan dia punya satu cara kerja yang luar biasa, excellent spirit. Karena dia mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupannya. Cara kerjanya itu beda dengan orang yang lain. Dia meninggikan nama Tuhan. Dalam praktek hidup kita sehari-hari, saudara, bagaimana caranya? Kita bisa mempraktekkan begini. Dalam pekerjaan saudara, masing-masing di tempat kerja saudara, praktekkan setiap buah roh, praktekkan setiap karakter ilahi itu dalam pekerjaan saudara. Kejujuran, kekudusan, dalam berkata-kata, dalam bertindak. Mungkin teman-teman saudara yang lain sedang sama-sama menjelek-jelekkan supervisor. Mungkin teman-teman saudara sama-sama sedang mulai mengeblame perusahaan tempat saudara bekerja. Kita tahu bahwa firman berkata, dari mulut kita jangan keluar perkataan yang meruntuhkan, tapi harus perkataan yang membangun. Itu gaya hidup Tuhan. Saudara, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita memakai gaya hidup Tuhan itu dalam gaya hidup kita, saudara. Kita nggak mau ikut-ikutan. Saudara bisa dengan santai mengatakan, wah, kalau sudah mulai ngomongin yang seperti ini, saya nggak ikutan ya. Loh, kenapa kok kamu nggak mau ikutan? Saya tidak bisa memakai mulut saya untuk seperti itu. Mungkin saudara mengatakan, wah nanti saya dipikir ekstrim. Tidak apa-apa saudara. Justru itu menciptakan satu daya tarik. Saudara bukan sedang mencari musuh, tidak. Saudara jangan salah. Menunjukkan gaya hidup Kristen itu bukan berarti kemudian saudara sedang ngajak teman saudara bertengkar. Enggak. Tapi kita itu sedang menunjukkan satu gaya hidup yang berbeda. Saudara, tunjukkan gaya hidup yang berbeda itu karena saat itulah nama Tuhan ditinggikan. Daniel itu punya roh yang luar biasa. Cara kerjanya beda. Dia betul-betul mengusahakan supaya kerajaan itu nggak sampai rugi, saudara. Sehingga teman-temannya itu pada protes semua kelihatannya. Karena Daniel itu betul-betul pegang komitmen. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang mungkin kita bekerja, kita mengurangi standar, atau mungkin yang lain-lainnya. Kalau mungkin di Indonesia istilahnya makan gaji buta, atau mungkin istilah-istilah yang lain, bekerja tapi menyia-nyiakan waktu, dan yang lain-lainnya. Kita sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus, mari kita sadari bahwa itu bukan bagian kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan karena itu menyebabkan apa saudara? Menyebabkan nama Tuhan dihujat. Roma 2 ayat 24 berkata, karena kamu nama Tuhan malah dihujat. Itu celaka saudara. Tapi kalau kita mau meninggikan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan saudara, tinggikan nama Tuhan, maka Tuhan itu akan memakai hidup saudara dan saya untuk menarik banyak orang datang kepada Kristus. Saudara, mempertahankan kejujuran, kesucian sekalipun di tempat kerja, mempertahankan hidup yang bersih di tengah-tengah komunitas kita. Mari saudara, mari kita mau sama-sama belajar meninggikan nama Tuhan, saudara. Nama Tuhan ditinggikan, salib diberitakan, banyak orang akan ditarik pada Tuhan. Tapi waktu kita terus berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan cara hidup dunia, waktu seperti itu saudara, akhirnya bagaimana? Akhirnya nama Tuhan gak bisa ditinggikan, orang tidak ditarik kepada Tuhan. Mari saudara, kesempatan yang begitu besar untuk kita bersaksi di tempat pekerjaan saudara, melalui cara bekerja saudara, cara hidup saudara. Kita perhatikan ayat berikutnya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Kerjanya Daniel itu begitu
begitu excellent, loyal, saudara. He was faithful. Kerjanya Daniel itu sangat loyal kepada kerajaan tempat dia bekerja. Dia setia dan tidak ditemui, tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel pasal 6 ini sedang bercerita, mencatat tentang kita tuh meninggikan nama Tuhan seperti Daniel melalui kehidupan kerja kita. Saudara bekerja yang sungguh-sungguh, usahakan yang terbaik buat tempat saudara bekerja. Usahakan yang terbaik, saudara. Jangan punya karakter kerja yang jelek, jangan, saudara. Karena waktu saudara punya karakter kerja yang jelek, saudara, orang tidak bisa melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan saudara. Tapi waktu saudara bekerja dengan excellent spirit, dengan kuasa Roh Kudus itu, saudara bekerja yang betul, orang akan mulai bertanya, ditarik kepada Tuhan melalui cara hidup kita. Seperti Daniel, setia, tidak ada kesalahan apapun dalam pekerjaannya. Dan kemudian akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Saudara mungkin berkata, wah Pak Gideon, saya sih mau seperti Daniel, memegang komitmen bekerja dengan baik. Tapi kalau saya masuk gua singa bagaimana? Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Gua singa itu sekedar ancaman iblis untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Sudah, kamu jangan terlalu sungguh-sungguh. Mengapa? Nanti kamu dikucilkan teman-temanmu, kamu malah begini, malah begitu, malah gitu, dan seterusnya. Tapi saudara lihat apa endingnya, saudara. Endingnya bukan Daniel jadi daging cincang karena kena singa, saudara. Tapi Daniel selamat, dan ayat terakhir mencatat banyak orang ditarik kepada Tuhan. Karena apa? Saudara pegang prinsip yang betul. Banyak orang ditarik kepada Tuhan. Daniel menomorsatukan waktu bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang ditarik kepada Tuhan. Daniel punya karakter kerja yang luar biasa. Gara-gara itu dia dibenci teman-temannya. Jangan khawatir, saudara. Kita sedang tidak cari musuh, bukan. Tapi kita sedang menunjukkan gaya hidup Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini perlu sesuatu yang bersinar terang, saudara. Kalau bukan saudara dan saya yang bersinar terang, siapa lagi yang mau bersinar? Saudara dan saya harus bersinar terang. Bersinar itu ada risikonya memang, tapi jangan khawatir. Tuhan selalu berjanji bahwa apapun yang akan kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Saudara jangan takut dikucilkan. Saudara jangan takut diejek. Waktu kemarin anak yang usia 18 itu ditanya oleh pembawa acaranya CVV, saudara ya. Kemarin kita buat seperti talk show begitu, saudara. Dan kemudian saat ditanya, menurut kamu bagaimana mempertahankan cara hidup seperti ini di tengah-tengah temanmu? Dia bilang, sangat sulit, gak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kita harus tetap menunjukkan, meskipun diejek, tetaplah punya komitmen. Waktu kita diejek kemudian kita hanyut, orang akan berkata, wah ternyata dia gampang hanyut. Tapi waktu saudara diejek, saudara kokoh. Meskipun dia mengejek, orang akan melihat, kok bisa ya dia kokoh begitu. Dia ejek lagi tetap kokoh. Orang akan melihat, kok bisa ya. Sehingga banyak orang ditarik kepada Tuhan. Mari saudara, mungkin berapa banyak kita selama ini jadi seperti bangunan yang, atau mungkin sesuatu yang gampang hanyut. Kita tidak punya komitmen. Kita mudah berkompromi dengan apapun juga. Entah itu dalam saat teduh kita, saat ibadah kita, atau mungkin karakter kekristenan kita mudah hanyut. Orang yang mudah hanyut tidak bisa jadi berkat buat orang banyak. Tapi waktu saudara dan saya punya komitmen untuk menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, kita punya komitmen untuk memakai gaya hidup Kristus dalam pekerjaan kita. Saudara, dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga kita punya komitmen untuk seperti itu. Meskipun saudara dikata-katai oleh supervisor, mungkin dikata-katai oleh manajer, saudara tetap mengampuni. Kamu bisa disu, mungkin saudara kena word abuse. Di sini word abuse boleh disu mungkin. Tapi saudara mungkin mengatakan, oke, saya tidak mau su dulu, saya mau belajar untuk mengampuni. Saudara, seberapa banyak saudara dipimpin Tuhan, lakukanlah, pegang komitmen itu. Karena komitmen yang dipegang itu akan mendatangkan berkat, menarik banyak orang kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik. Mari saudara, masih ada waktu. Natalan kita 3 minggu lagi, 21 hari lagi kita Natalan. Saat kadang-kadang saya tanya kepada seseorang, apa yang merintangi kamu untuk memberikan undangan itu kepada temanmu?
Kadang-kadang jawabannya so simpel, saudara. Saya malu kasih ini undangan ini. Loh, kenapa malu? Kan cuma tinggal diberikan. Karena hidup saya tidak seperti undangan yang saya berikan. Saudara bisa mengerti? Mau kasih undangan Natal, hidupnya itu nggak seperti Kristus, itu dia malu, saudara. Dan saat bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, saya selalu kuatkan, saya selalu dorong, oke, kalau kamu punya perasaan malu itu bagus. Berarti kamu sadar bahwa iya ya, saya mau berikan undangan Natal. Nanti jangan-jangan temanku mengolok-olok, Natal, bukannya kamu tiap minggu gak pernah ke gereja? Oh iya ya, saya gak pernah ke gereja kok ngasih undangan Natal. Kan malu, saudara. Tapi kalau saudara punya komitmen, saudara bisa menunjukkan dan saudara berikan, ayo sama-sama saya ikut acara Natal. Saudara, masih ada waktu, saudara. Dalam 3 minggu ini kita mau bangun cara kerja seperti Daniel. Amin. Kita mau bangun cara kerja yang seperti Tuhan. Kita mau bangun, kita pegang teguh komitmen kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya dalam pekerjaan kita, dalam cara hidup kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Waktu saudara dan saya kita meninggikan nama Tuhan, saudara, itu akan menciptakan satu daya tarik yang luar biasa. Saudara, kalau ada mungkin di antara saudara seperti teman saya yang pernah saya temui, mau kasihkan undangan tapi malu karena hidup saya nggak cocok seperti undangan yang mau saya bagikan. Masih ada waktu 3 minggu. Saudara perbaiki kekeliruan kita, saudara, dan kemudian bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Muliakan Tuhan, tinggikan nama Tuhan setinggi-tingginya. Nama Tuhan pasti akan ditarik kepada banyak orang pasti akan ditarik kepada Tuhan. Kita mau praktekkan sama-sama. Hari ini nanti saudara akan dibagikan undangan Natal itu. Kali ini disediakan juga amplopnya, saudara. Cari amplop persegi panjang itu kan tidak mudah, saudara ya, tapi sudah disediakan. Disediakan amplopnya. Kalau saudara mau berikan undangan itu, tulis namanya langsung dikasihkan, monggo silahkan, saudara. Kalau saudara perlu mengirimkan itu lewat pos, saudara bisa ambil amplopnya di belakang, sudah disediakan amplopnya, saudara. Perangkonya belum, beli sendiri, saudara ya. Saudara kasih perangko, kirimkan itu ke teman saudara. Kita mau bawa banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang menjadi daya tariknya? Bukan dekorasi, bukan konsumsi, bukan acara-acara yang lain. Tapi yang menjadi daya tarik itu apa? Kita, saudara dan saya, itu daya tariknya. Waktu kita meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita, kita tinggikan nama Tuhan, kita tunjukkan bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Sebab itu kita pegang teguh komitmen kita pada Tuhan. Orang akan lihat itu, orang akan datang kepada Tuhan, bukan melihat yang lain. Tapi karena apa? Karena kita meninggikan nama Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Satu ayat yang terakhir, saudara, di 1 Petrus 3. Di sana dicatat, milikilah cara hidup yang baik. Di bagian awalnya dikatakan tentang istri yang memenangkan suami. Tapi di bagian bawahnya dikatakan bukan cuma istri untuk memenangkan suami. Semua kita milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, supaya orang bisa melihat, Kristus di dalam kita, saudara. Dan itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Waktu apa? Waktu orang melihat Kristus dalam saudara dan saya. Bagaimana orang bisa melihat Kristus? Melalui komitmen saudara bersaat teduh, melalui cara kerja saudara, karakter saudara. Milikilah karakter yang benar, saudara. Milikilah karakter yang benar, saudara. Orang akan bisa melihat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari saudara, saudara dan saya harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi, saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita. Mungkin apa yang bisa kita bantu, mungkin apa yang bisa kita tolong orang itu, saudara. Bantu orang itu. Biarkan orang banyak melihat Kristus ada di dalam kita. Biarkan orang melihat Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, di tengah-tengah orang banyak yang sudah kekurangan kasih, orang yang sudah mulai tidak peduli lagi dengan sesamanya, mari saudara dan saya harus menjadi terang yang bersinar, garam yang asin. Tunjukkan kepedulian kita. Milikilah cara kerja seperti Kristus, saudara. Milikilah cara kerja seperti Kristus, supaya orang melihat dan banyak orang ditarik kepada Kristus. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini, saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya. Saudara, sangat simpel. Tunjukkan komitmen saudara.
Tunjukkan cara kerja saudara yang seperti Kristus. Tunjukkan karakter saudara yang seperti Kristus. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik kepada Tuhan. Pegang prinsip itu yang simpel saudara. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik kepada Tuhan. Tinggikan nama Tuhan dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Pegang teguh komitmen saudara kepada Tuhan. Pegang teguh komitmen untuk saat teduh, untuk beribadah. Pegang itu kuat-kuat saudara. Tinggikan Tuhan, maka orang akan melihat dan orang akan ditarik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini beberapa kali saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Bukan hanya melalui pujian yang kita naikkan, tapi kita mau praktekkan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau meninggikan Engkau setinggi-tingginya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan, beranikan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, sentuh setiap kami Tuhan. Biar kami berani berdiri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu setinggi-tingginya. Oh haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya ramasi. Tuhan, biar hidup kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sikaramaya ramaya ramasi. Let's sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat tanganmu, katakan Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. We lift you higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King
King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sikaramaya ramaya ramase. Mampukan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya ramase. Haleluya Jesus. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Biar dunia melihat nama-Mu ditinggikan melalui hidup kami Tuhan. Biar teman-teman kantor kami melihat hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar sekeliling kami melihat hidup kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikaramaya ramaya ramase. Sikaramaya ramaya ramaya ramase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar musik mengalun. Mari saudara. Saya rindu siang ini untuk berdoa. Seberapa banyak saudara yang ingin untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang di sekeliling saudara. Mungkin itu family saudara, mungkin itu tetangga saudara, mungkin itu teman kerja saudara, bahkan mungkin itu anak-anak saudara sendiri yang perlu dijangkau untuk datang lebih dekat pada Tuhan. Prinsip firman Tuhan selalu sama. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang datang kepada Kristus. Saya rindu untuk berdoa buat setiap kita. Seberapa banyak saudara yang mau, seberapa banyak saudara yang rindu melalui hidup saudara, saudara meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya, dengan tujuan supaya orang-orang begitu banyak bisa dibawa kepada Kristus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kita akan berdoa saudara. Seberapa banyak saudara yang rindu untuk dipakai Tuhan. Melalui hidup saudara namanya ditinggikan. Melalui cara kerja saudara namanya ditinggikan. Melalui karakter saudara namanya ditinggikan. Sehingga Tuhan memakai saudara, menarik lebih banyak orang lagi datang kepadanya. Bahkan anak-anak saudara ditarik lebih dekat lagi pada Tuhan. Keluarga besar saudara ditarik lagi lebih dekat kepada Tuhan. Keluarga, family, tetangga, teman kerja ditarik lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui kehidupan saudara. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau berdoa sama-sama. Oh sikaramaya ramaya ramase. Tuhan, Kau lihat kerinduan setiap kami Tuhan. Kami pegang prinsip firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kebenaran firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Di saat nama Tuhan ditinggikan, Engkau akan membuat semua orang ditarik kepada Engkau Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Banyak orang ditarik kepadamu. Kami berdoa pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biar melalui hidup kami yang sederhana, biar melalui hidup kami yang sementara ini Tuhan, kami menjadi alat-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Melalui dunia kerja kami, melalui keseharian kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik kepada Engkau. Nama Tuhan ditinggikan, banyak orang ditarik kepada Engkau. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami boleh memegang teguh setiap komitmen kami. Setiap komitmen kami. Kami tidak mau lagi berkompromi. Kami tidak mau lagi gampang hanyut ke sana kemari Tuhan. Kami mau tetap teguh memegang komitmen kami bersama Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami.
Kami tidak tahu Tuhan, berapa banyak lagi waktu yang masih Engkau izinkan untuk kami miliki, untuk menggenapkan karya-Mu di atas muka bumi ini. Tapi seberapa banyak waktu yang masih kami miliki sampai hari ini Tuhan, dan seberapa banyak waktu yang masih Engkau percayakan buat kami di hari-hari ke depan. Tolong Tuhan, pakai kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi alat-Mu, meninggikan nama-Mu, membawa banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat kami mendedikasikan hidup kami, mengkhususkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, kami percaya satu hal, Engkau peduli akan setiap apa yang kami perlukan. Kami tidak perlu khawatir akan setiap apa kebutuhan kami, pergumulan kami, karena kami percaya saat kami mengutamakan Engkau, saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan buat kami. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami, karena ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau juga sedang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, tolong setiap kami, biar melalui hidup kami memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat setiap undangan yang akan dibagikan, buat setiap teman-teman kami, kenalan kami yang akan menerima undangan itu dalam 3 minggu ke depan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Bukan hanya undangan itu kami berikan Tuhan, tapi biar mereka bisa melihat hati Kristus ada dalam kami Tuhan, sehingga kami memberikan undangan itu. Ada karya Kristus yang menyertai kami, ada urapan Roh Kudus yang menyertai kami saat kami mulai Tuhan menyebarkan undangan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan untuk kemuliaan diri kami, bukan untuk kemuliaan gereja kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu, menjadi alat-Mu, membawa lebih banyak orang lagi datang kepada Kristus. Kami percaya Tuhan, jumlah orang yang mendengar Injil akan digenapkan di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, jumlah orang yang percaya akan digenapkan di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, jumlah orang yang bertumbuh sampai sempurna juga akan digenapkan di akhir zaman ini. Pakai kami Tuhan, untuk kami bekerja menggenapkan karya-Mu atas dunia ini, atas hidup kami, atas gereja kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar setiap kita yang mau meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hendi, minta tolong dibuka soundnya Hendi. Saudara, sebelum pengumuman ada satu klip video saudara, untuk mengingatkan kita semua sama-sama. Izinkan klip video ini untuk